Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa man walah amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PC Ibnu Kota Surabaya, Rekan Abdul A'la Al-Maududi. Juga yang saya hormati Ketua PC IPPNU Kota Surabaya, Rekan kita Nala Auna Rabbah. Dan juga yang saya banggakan, saya cintai khususnya rekan-rekan kita PAJ Ibnu dan IPPNU Kecamatan Sukamanunggal Kota Surabaya. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan daripada Allah, kemampuan daripada Allah untuk bisa ibadah kepadanya dengan sehat walafiat, dengan menjauhi larang-larangannya, dan juga kita melaksanakan perintah-perintahnya di bulan Ramadan ini. Kali ini saya Ketua PAJ Ibnu Sukamanunggal meneruskan daripada proker bidang dakwah, Departemen Bidang Dakwah PAJ Ibnu dan IPPNU Sukamanunggal tentang adanya kajian online selama bulan Ramadan. Karena juga adanya COVID-19 atau coronavirus, kita belum bisa bertemu, kita juga belum bisa bertatap muka dan sebagainya. Maka dari itu, langsung saja saya mulai dengan tema Fadilah Puasa, dan nanti akan saya berikan satu hadis tentang manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Fadilah Puasa akan saya ambil daripada kitab Asrarus Shaum atau rahasia-rahasia puasa karya Hadratus Syekh Haji Ahmad Asrori Al-Izaki radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Kedinding Lor Surabaya, yang dikutip dari Hujjatul Islam Imam Ghazali. Fadilah-fadilah puasa atau keutamaan puasa, sebelum itu kita harus tahu Ramadan, bulan Ramadan. Bulan ini atau bulan Ramadan ini ialah salah satu, bahkan satu-satunya bulan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kenapa disebutkan dalam Al-Quran? Biasanya karena keagungannya, karena keistimewaannya, karena kebesarannya dan sebagainya. Juga bisa disebutkan di dalam Al-Quran karena keburukannya, kehinaannya dan sebagainya. Seperti neraka, syaitan, iblis yang laknat dan sebagainya. Ramadan berasal dari kata bahasa Arab, yakni romdho, yang artinya panas. Bisa disebut panas dengan makna ketika seharian penuh dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, tidak ada satu tetes pun air yang melewati leher kita, tenggorokan kita, yang sampai ke perut kita, dengan terik matahari yang sangat panas, sehingga itulah bisa disebutkan dengan makna panas. Juga bisa disebut makna panas karena seseorang yang mencari atau menggali tanah menemukan sebongkah besi yang penuh dengan karat. Diambillah besi itu, kemudian dibakarlah di api yang sangat membara, yang sangat panas. Kemudian setelah panas, diambillah besi tadi yang penuh karat tadi, dihentakkan, dibantinglah ke tanah sehingga runtuhlah karat-karat itu. Atau kalau orang Surabaya ngomongnya, ini teyeng yang warna coklat kecoklatan yang menutupi indahnya besi tersebut. Maknanya ketika 11 bulan dalam 1 tahun kita banyak melakukan maksiat, kita banyak melakukan dosa, dihapuslah karat atau dosa itu ketika bulan Ramadan dengan apa? Dengan memperbanyak amalan-amalan ibadah seperti puasa, seperti sholat tahajud, sholat tasbih, sholat malam, sholat duha, membaca Al-Quran dan sebagainya, banyak-banyak bersedekah dan sebagainya. Nah, fadilah-fadilah puasa di sini disebutkan ialah seperempat daripada iman. Maksud daripada seperempat daripada iman diambil daripada hadis riwayat Tirmidzi. As-shaum nisfus sabr. Puasa setengah atau sebagian daripada sabar. As-sabr nisful iman. Sabar ialah setengah atau sebagian daripada iman. Bisa diambil kesimpulan bahwasanya puasa ini ialah seperempat daripada iman. Masya Allah. Puasa juga memiliki keistimewaan yang sangat besar, yakni disebutkan di hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, setiap kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah milikku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Jadi berbeda dengan ibadah-ibadah zuhur yang lainnya, ketika ibadah itu dicatat oleh malaikat raqib dan atid, kalau puasa ini langsung Allah yang membalasnya. Masya Allah. Dan juga innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, di dalam puasa sendiri kita sudah melakukan kesabaran. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesabaran ketika melaksanakan ibadah puasa. Juga likulli syai'in babun wa babul ibadah as-shaum. Segala sesuatu mempunyai pintu, dan pintu ibadah adalah puasa. Nah, pintunya ibadah itu puasa. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah.
Tetapi kalau semisal kita kembali ke fikih, orang yang memperbanyak tidur atau tidurnya terlalu lama dalam siang atau puasa itu makruh. Tetapi di sini disebutkan sampai tidurnya itu ibadah, masya Allah. Ayo kita gunakan puasa ini juga dengan tidak banyak tidur, tapi melakukan banyak-banyak amalan ibadah seperti memperbanyak baca Al-Quran dan sebagainya, supaya puasa kita lebih berkualitas daripada puasa-puasa sebelumnya tahun lalu yang banyak bolong, yang banyak melakukan hal-hal yang sia-sia dan sebagainya. Juga besok ketika di akhirat, ketika di hari akhir, Allah Subhanahu wa taala memamerkan kita. Disebutkan Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memamerkan pemuda yang ahli ibadah kepada malaikat. Dia berfirman, wahai pemuda yang meninggalkan syahwatnya dan menghabiskan usia mudanya karena ingin meraih ridhoku, kata Allah, engkau di sisiku laksana sebagian malaikatku. Orang yang berpuasa, kalau waktu muda berpuasa meninggalkan syahwatnya dan meraih ridhonya Allah, besok di hari kiamat disandingkan sebagian seperti laksana malaikatnya. Masya Allah. Sungguh banyak sekali fadilah-fadilah puasa yang akan saya berikan, tetapi karena sangat banyak, jadi saya yakin sudah banyak yang mengetahui fadilah-fadilahnya. Intinya terdapat banyak keistimewaan, kebaikan dan sebagainya, bahkan pahala yang sangat melimpah ruah di dalam bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW pernah bersabda, iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa yang pertama? Syababaka qabla haramik. Usia mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Mumpung si enom, kita ngomong seperti orang Jawa ya. Kalau ngomong bahasa Indonesia gini kayaknya tidak enak, jadi enak ngomongan Jawa gini aja. Mumpung si enom, rek sampean-sampean iki, ayo manfaatkan, perbanyak ibadah. Supaya apa? Supaya ketika tua kita sudah terbiasa melakukan ibadah-ibadah yang kita lakukan di usia muda. Contoh seperti tasbih, sholat tasbih. Contoh seperti sholat tahajud, sholat duha, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kalau ketika kita lakukan itu istiqomah rutin, insya Allah, bahkan ada kata-kata Rasulullah SAW pernah bersabda, al istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan, 1000 karomah. Kita lakukan di usia muda dengan sangat enteng, maka di usia tua juga sangat enteng, karena sudah terbiasa di usia muda kita melakukan ibadah yang seperti itu. Manfaatkan masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Yang kedua, setelah syababaka qabla haramik, kemudian wasihataka qabla sakomik. Masa sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu. Nah, nek sampean sehat, sampean gunakan untuk hal-hal yang sia-sia atau hal yang mardudatun gak bermanfaat, percuma. Ketika sakit, nanti sampean malah pengen hadir majelis. Ketika sakit malah kepengin hadir maulid. Ketika sakit malah kepengin ikut acara-acara haul di sana. Tidak bisa. Maka dari itu, ayo selagi badan kita masih sehat, masih belum terkena penyakit atau belum geblak istilahnya. Kalau sakit kan geblak, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mau hadir di sana nggak bisa. Nah, mau hadir di acara kebaikan juga nggak bisa. Mau sholat jamaah pun nggak bisa. Ayo kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan banyak-banyak ibadah, mengingatkan kita hal-hal tentang kematian. Karena sakit itu pun nggak langsung bilang, oh saya datangnya hari ini, tanggal ini, waktu ini. Enggak. Sakit itu datang dengan tiba-tiba. Ketika sudah sakit, bisa apa kita? Hanya bisa menunggu datangnya kesembuhan. Ayo monggo, mumpung sehat awake, ngelakoni akeh-akeh ibadah dek Gusti Allah. Kemudian waginaka qabla fakrik. Masa kayamu sebelum datangnya masa miskinmu. Ayo mumpung sampean yang masih punya kemampuan memberikan uang kepada fakir miskin yang membutuhkan dan sebagainya, atau memberikan kekuatan sampean kepada kegiatan-kegiatan keagamaan, jihad fisabilillah yang itu dibutuhkan oleh masyarakat, kita gunakan. Ketika sampean sugih lali sama apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh agama, ketika sampean miskin tidak bisa. Nek wis miskin, kabeh amal, kabeh sedekah kemana saja dulu waktu saat kaya? Tidak bisa. Bahkan ada sebuah cerita ketika suami istri waktu malam-malam, waktu saat makan, dia mendapati ada seorang pengemis laki-laki yang meminta-minta uang, yang meminta-minta makan, yang mengeduk di rumahnya. Kemudian dibukalah oleh sang istri tadi, kemudian langsung izin kepada suaminya, wahai suamiku, ada seorang pengemis yang meminta makanan kepada kita. Seketika langsung diusir oleh suami yang tadi itu, oleh suami
daripada istri yang tadi yang sudah membukakan pintu. Apa yang dikatakan oleh suami tadi? Pergi kamu, ndak usah ke sini, ndak punya harga diri, kamu miskin, minta-minta dan sebagainya. Seketika langsung menangislah perempuan tadi sehingga tidak mempunyai nafsu makan, langsung masuk kamar. Nggak punya harga diri dan sebagainya, dicaci maki, dihina dan sebagainya. Suatu saat suami istri ini bercerai karena sudah tidak tahan dengan adanya akhlak yang buruk daripada suaminya. Ketika dia menikah, si istri tadi memiliki suami yang sangat dermawan, memiliki suami yang sangat ahli ibadah dan sebagainya. Hal-hal yang baik yang ia lakukan, tidak seperti suami yang pertama. Ketika juga di saat yang sama, di kondisi yang sama, ketika ia makan, ada seorang pengemis yang meminta-minta. Apa yang dikatakan oleh suaminya tadi? Berikan sebagian uang, berikan sebagian makanan yang ada di dapur, yang ada di lemari, berikan kepadanya. Sontak seketika langsung si istri tadi menangis, mengingat pada saat sebelumnya waktu lalu dia pernah bersama suaminya yang lama, mendapati kejadian seperti ini. Dia melihat seorang pengemis diusir oleh suaminya yang jahat. Apa yang dikatakan oleh suaminya yang baru tadi? Wahai istriku, apakah engkau tahu siapa pengemis tadi? Pengemis tadi ialah suami yang engkau cerikan. Sedangkan pengemis yang dulu diusir oleh suami ialah aku. Seketika Allah itu bisa merubah keadaan manusia yang miskin bisa menjadi kaya, yang kaya bisa menjadi miskin dalam waktu seketika. Jadi jangan sampai yang kaya sombong dengan kekayaannya, tamak dengan apa yang dimilikinya, sehingga ia melupakan orang-orang miskin di sekitarnya. Dan juga yang miskin juga jangan berputus asa daripada rahmat dan pertolongan Allah. Yang ketiga, wa faradhuka qabla suklik, masa luangmu sebelum datangnya masa sibukmu. Saya kira penonton-penonton di sini usianya relatif masih di antara usia 13 sampai 25 tahun. Dan rata-rata banyak yang belum menikah. Jadi saya mungkin bisa menyampaikan beberapa hal. Ayo manfaatkan waktu luang kita daripada nanti sudah datangnya waktu sibuk kita. Maksudnya datangnya sibuk kita itu setelah kita sudah menikah dan sebagainya. Sudah memikirkan anak, sudah memikirkan istri, memikirkan rumah, memikirkan hal-hal yang bersifat rumah tangga. Kita sudah tidak bisa melakukan hal-hal di waktu luang. Ayo manfaatkan dengan memperbanyak hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan ilmu yang kita penting, yang kita butuhkan di saat yang akan datang, supaya tidak menyesal di hari akhir. Kemudian yang terakhir, wahayataka qabla, manfaatkan adanya masa hidupmu sebelum adanya masa matimu atau hari kematianmu. Berapa banyak manusia yang sudah meninggal atau jenazah atau bahkan mayit yang sudah meninggal, sudah berpindah di alam kubur, ingin kembali hidup di dunia walaupun hanya sedetik, walaupun hanya semenit, sesaat, hanya untuk bersedekah, beramal soleh dan sebagainya. Tidak diberikan kesempatan oleh Allah. Maka dari itu, ayo mumpung sebelum ada penyesalan di hari akhir, ayo kita perbanyak, kita gunakan waktu sebaik-baiknya di masa hidup kita supaya tidak ada penyesalan yang sangat kita sesalkan di hari akhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua, bisa menambah wawasan ilmu kita yang tadinya belum paham jadi paham. Dan adanya salah kata daripada saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjuta, belajar, berjuang, bertakwa.